teman-teman, balik lagi dengan gue, Johannes Andreas dengan NIM 515190013. Kali ini gue sebagai pembuka untuk kelompok elemen mesin yang berjudul Sistem Transmisi Otomatis atau Automatic Transmission. Yang pertama ini, untuk kelompok saya beranggotakan dengan saya sendiri. Yang kedua, Nicholas Hari Cahaya dengan NIM 515190017. Yang ketiga, Richie Armando 515190023. Yang keempat, Rian Kurniawan dengan NIM 515190035. Yang selanjutnya, Christopher Adrian 515200010. Selanjutnya, Benedictus Edward 515200019. Yuda Santoso 515200022. Robin Averil 515200026. Dengan dosen kita yaitu dengan Bapak Agus Salim, Insinyur MT. Selanjutnya saya menjelaskan latar belakang. Untuk latar belakang, terdapat dua sistem transmission mesin yang umum di dunia, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Terdapat juga sistem transmisi yang merupakan gabungan antara kedua sistem tersebut. Transmisi otomatis terdiri dari tiga bagian utama, yaitu torsi converter, planetary gear, dan hydraulic control unit. Kelebihan dari transmisi otomatis adalah mesin akan secara otomatis memindahkan rasio roda gigi sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengendara mendapatkan kenyamanan ekstra dibanding dengan transmisi manual. Rumusan masalah. Terdapat rumusan masalah dalam makalah sistem transmisi otomatis. Apakah yang dimaksud dengan sistem transmisi otomatis? Apa saja komponen pada sistem transmisi otomatis? Bagaimana cara kerja transmisi otomatis pada kendaraan mobil? Apa saja jenis transmisi otomatis yang ada pada zaman sekarang? Pengertian sistem transmisi otomatis. Transmisi otomatis atau automatic transmission bisa melakukan perpindahan sendiri otomatis berdasarkan besaran tekanan gas pedal dan kecepatan kendaraan. Biasanya dilengkapi dengan torque converter atau pengubah puntiran yang difungsikan sebagai kopling otomatis. Dan juga terdapat minyak transmisi yang memiliki banyak fungsi, yaitu melumasi, mendinginkan, dan sebagai transfer daya pada mekanisme torque converter. Cara kerja sistem. Torque converter yang berfungsi sebagai kopling mekanikal sehingga torsi akan melewati komponen ini dan ditransfer dengan mekanisme pompa dan turbin. Pada saat transmisi sistem otomatis berjalan, baling-baling yang terkoppel ke mesin berputar untuk memompa oli transmisi pada ruangan tertutup. Transmisi otomatis yang digunakan adalah transmisi planetary gear, yaitu transmisi yang dapat merubah rasio tanpa melakukan perpindahan poros. Untuk merubah rasio, maka valve body akan bekerja dengan memanipulasi poros yang berputar pada planetary gear sehingga didapatkan perpindahan rasio roda gigi. Oke, sekarang saya akan membahas tentang komponen pada transmisi otomatis. Yang pertama itu adalah torque converter. Torque converter merupakan komponen transmisi otomatis yang dipasang pada bagian input shaft menuju flywheel crankshaft. Nah, komponen ini biasanya diisi dengan minyak transmisi otomatis atau ATV untuk memperbesar momen mesin. Nah, alat ini juga berfungsi sebagai kopling otomatis dan untuk memperlembut mesin, meredam getaran, serta menggerakkan pompa oli. Nah, yang kedua, terdapat planetary gear unit. Planetary gear unit merupakan komponen untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan. Yang kedua adalah planetary gear unit merupakan komponen untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan. Terdapat mekanisme brake yang fungsinya adalah bergerak untuk memperoleh perbandingan gigi yang dibutuhkan. Nah, brake sendiri merupakan komponen transmisi otomatis yang dioperasikan dengan memakai tekanan hidraulik. Hydraulic Control Unit berfungsi untuk mengontrol kerja dari rem dan kopling pada transmisi otomatis. Terdapat oil pump yang berguna sebagai reservoir fluida, pompa oil untuk meningkatkan tekanan hidrolik, serta katup dan pipa yang akan mengalirkan minyak transmisi ke bagian clutch, bracket, dan bagian-bagian lain pada komponen transmisi otomatis ini. Manual linkage merupakan komponen transmisi otomatis yang berupa selektor level dengan kabel, akselerator, dan rotor cable.
Transmisi otomatis mempunyai yang membuatnya masih mungkin dioperasikan secara manual oleh pengadua buah linkage mudi yang terhubung dengan transmisi otomatis. Komponen yang kelima adalah Automatic Transmission Fluid. Automatic Transmission Fluid ini adalah oli khusus yang digunakan untuk melumasi transmisi. Pada transmisi otomatis harus menggunakan Automatic Transmission Fluid yang sudah ditentukan, karena jika menggunakan menggunakan fluida yang jenis lainnya, dikhawatirkan akan mengurangi kinerja pada transmisi. Level minyak pada transmisi otomatis ini juga harus diperhatikan agar kita dapat memastikan bahwa transmisi otomatis dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, kami akan membahas tentang jenis-jenis dari transmisi otomatis. Jenis transmisi otomatis yang pertama adalah Hydraulic Automatic Transmission. Hydraulic Automatic Transmission ini merupakan jenis transmisi otomatis yang paling banyak digunakan pada berbagai tipe mobil. Nah, transmisi ini menggunakan planetary gear, torque converter, dan automatic transmission fluid sebagai satu kesatuan yang digunakan untuk memindahkan gigi secara otomatis. Nah, planetary gear pada transmisi ini juga merupakan komponen utama yang digunakan untuk memindahkan rasio roda gigi yang kemudian akan ditransfer oleh torque converter menuju ke drive shaft. Nomor 2 ada Continuous Variable Transmission atau CVT. CVT sendiri merupakan transmisi yang memiliki rasio gigi yang tidak terbatas. Kenapa bisa begitu? Karena pada CVT dia tidak menggunakan roda gigi biasa, melainkan ia menggunakan 2 cone dan juga 1 puli. Nah, diameter dari cone tersebut diatur secara otomatis oleh komputer agar bisa memberikan rasio gigi yang tidak terbatas. Nah, karena itu transmisi CVT memiliki konsumsi ekonomi yang sangat tinggi karena dia bisa menjaga putaran mesin pada RPM yang konstan. Nah, transmisi CVT biasa menggunakan belt berbahan karet atau belt berbahan logam. Untuk nomor 3 ada Automated Manual Transmission atau AMT. AMT sendiri biasa disebut transmisi manual tanpa kopling. Kenapa disebut begitu? Karena basis dari AMT sendiri merupakan transmisi manual tetapi digabungkan dengan sistem elektronik yang memungkinkan untuk bisa memindahkan kopling secara otomatis. Jadi pengemudi tidak perlu pusing mengganti gigi dan juga menginjak kopling. Jadi hampir sama seperti transmisi otomatis biasa. Pengkodean pada tuas transmisi otomatis. Yang pertama N, netral. Gigi transmisi tidak terhubung ke mesin. Selanjutnya P, park. Mengaktifkan mode parkir atau parking. Selanjutnya R, reserve. Transmisi akan menggerakkan mobil ke belakang atau mundur. Selanjutnya D, drive. Transmisi bergerak ke depan dan memiliki rentang perpindahan gigi mencapai rasio maksimum. Selanjutnya D3, kendaraan bergerak ke depan. Rasio transmisi mencapai 1/4 dari rasio maksimum. Selanjutnya D2, kendaraan bergerak ke depan. Rasio transmisi setengah dari rasio maksimum. Selanjutnya yang terakhir adalah D1 atau L atau low. Rasio gigi paling rendah sehingga torsi maksimal. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan. Yang pertama kelebihan, tidak membuat pengemudi menjadi cepat lelah saat dikendarai. Yang kedua lebih nyaman dibandingkan kendaraan dengan transmisi manual. Yang ketiga, waktu pergantian gigi menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, CVT membuat mesin berputar pada rentang daya maksimum, sehingga memaksimalkan performa. Selanjutnya kelemahan. Yang pertama, bahan bakar relatif lebih boros dibandingkan transmisi manual. Yang kedua, biaya perawatan relatif lebih mahal dibandingkan kendaraan dengan transmisi manual. Yang ketiga, kurang responsif saat perpindahan kecepatan. Yang keempat, waktu pergantian oli transmisi otomatis atau ATF akan lebih sering. Oke, sekarang masuk ke aplikasi sistem transmisi otomatis. Jadi, sistem transmisi ini berfungsi untuk mengkonversi torsi dan kecepatan putar dari mesin menjadi torsi atau kecepatan putar yang kemudian diduplikasi atau direduksi menuju ke penggerak roda. Dengan adanya konversi ini, maka akan membuat roda memiliki kecepatan akhir lebih rendah tetapi bertenaga atau bahkan sebaliknya. Nah, berikut adalah contoh dari rasio sistem transmisi otomatis 5 speed. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah
bahwa sistem transmisi otomatis memiliki fungsi sebagai konversi torsi dan kecepatan putar dari mesin menuju roda. Transmisi ini dia menggunakan roda gigi dari kecil ke besar untuk memaksimalkan torsi mesin. Transmisi otomatis pada umumnya memiliki torque converter dan planetary gear sebagai komponen utama di dalamnya. Terdapat kelebihan penting dari transmisi otomatis, yaitu perpindahan giginya dilakukan oleh sistem secara otomatis sehingga pengguna akan lebih nyaman dalam berkendara. Untuk kelemahan dari sistem transmisi otomatis adalah transmisi ini akan menimbulkan power loss yang mungkin sedikit lebih besar dibandingkan dengan transmisi manual dan butuh perawatan ekstra agar tetap bekerja maksimal. Sekian vlog dari kelompok 1. Mohon maaf apabila kami salah dalam berucap. Terima kasih, salam sehat selalu.